Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali belajar bahasa Arab dasar. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan mudzakkar dan muannas. Ya, pertama kita akan mengenalkan dulu pembagian isim berdasarkan nau atau jenisnya, dibagi menjadi dua ya, ada namanya mudzakkar dan muannas. Kata muallif hafizahullah ta'ala, al-mudzakkaru huwa ma yadullu ala dzakarin. Mudzakkar adalah isim yang menunjukkan jenis kelamin laki-laki. Contohnya Muhammad, seorang anak, waladun, seorang anak laki-laki. Kemudian daftarun, buku tulis, baitun, rumah ya, jadi ini contoh isim atau kata yang memiliki jenis kelamin laki-laki. Bukan berarti jenis kelamin aslinya laki-laki, tidak. Di sana ada sebagian juga yang bukan, tidak bisa dihukumi secara biologis laki-laki atau perempuan, tapi itu adalah isim berjenis laki-laki. Kemudian wal muannasu huwa ma yadullu ala unsa. Muannas adalah isim yang menunjukkan jenis kelamin perempuan. Mislu, contohnya Aisyatu, Aisyah, Maryam, kemudian Saburah, papan tulis ya. Dan memang bahasa Arab itu berbeda dengan bahasa Indonesia ya. Kalau di bahasa kita tidak mengenal adanya jenis laki atau perempuan. Kalau dalam bahasa Arab setiap kata itu harus bisa dikembalikan ke jenis kelaminnya, apakah mudzakkar atau muannas. Dan tidak ada mukhonnas ya, jenis tengah-tengah enggak ada, adanya mudzakkar atau muannas. Nah, ini terkait dengan beberapa hal seperti penggunaan kata ganti atau dhamir ya. Harus pas apakah laki-laki atau perempuan, dan nanti akan ada banyak sekali aturan ya, baik itu ketika kita membahas jabatan objek, subjek, mubtada, khobar, dan lain sebagainya. Jadi aturan-aturan itu sangat bergantung pada aturan mudzakkar dan muannas. Berikutnya kita akan sampaikan jenis-jenis taknis atau isim yang perempuan ya. Satu hal yang perlu kita perhatikan bahwasanya yang akan dijelaskan di sini adalah kata-kata yang tergolong muannas ya. Sedangkan nanti yang tidak termasuk dalam kategori ini maka dia adalah mudzakkar. Jadi memang mudzakkar tidak memiliki ciri atau aturan tertentu. Yang punya ciri aturan tertentu itu yang muannas, yang selain itu yang mudzakkar. Tab yang pertama adalah makana alaman muannasan, yang merupakan muannas, jenis kelamin perempuan adalah setiap nama perempuan ya, baik yang diakhiri tak marbutoh ataukah tidak ya. Tak marbutoh itu tak yang kedua ujungnya terikat ya, seperti ini, baik dia nyambung ataukah ditulis terpisah ya. Ini ditulis terpisah seperti ini, tak marbutoh. Kalau tak maftuhah itu adalah tak yang kedua ujungnya terbuka ya, seperti contohnya di sini, ini ada huruf tak, ini tak maftuhah namanya ya. Contohnya tadi yang merupakan nama muannas, Fatimah, itu yang punya tak marbutoh. Maryam, dia nama perempuan tapi nggak punya tak marbutoh. Dan Zainab ya. Ada satu catatan di sini, kalau ada nama laki-laki yang berakhiran tak marbutoh itu tetap disebut mudzakkar ya, meskipun dia punya tak marbutoh. Contohnya ada Muawiyah, Tolhah, Hamzah ya, dan lain sebagainya. Yang nomor dua yang termasuk dari jenis muannas adalah mafihi taun marbutotun, yaitu kata atau isim yang diakhiri oleh tak marbutoh. Contohnya madrasatun, sekolah, mimsahatun, penghapus, saburotun, papan tulis ya. Dan juga termasuk sifat-sifat perempuan ya. Muslimatun, perempuan yang muslimah, kafiratun, perempuan yang kafir ya. Itu masuk dalam kategori muannas. Kemudian yang ketiga adalah mafihi alif taknis mamdudah, kata yang diakhiri oleh alif taknis
maksurah ya, maksurah. Alif taknis maksurah diakhiri oleh alif maksur. Ingat ya kemarin alif maksur itu alif asli yang berada di belakang suatu isim ya, dan dia di sini yang masuk mu'annas adalah isim maksur yang belakangnya alif taknis, alifnya itu alif perempuan. Memang tidak semua yang diakhiri alif maksur itu perempuan, tapi yang kata-kata tertentu ya. Misalkan di sini suhro yang kecil ya, kubro itu yang besar, yumna itu yang kanan ya, untuk perempuan. Kalau ini masing-masingnya punya penyebutan untuk laki-laki juga. Misalkan suhro itu apa? Asghor ya, yang kubro ya, yang akbar untuk yang laki-laki, atau kabir. Kemudian yang keempat adalah mafihi alif taknis mamdudah, isim yang diakhiri dengan alif taknis mamdudah, alif dan hamzah ya, yang menunjukkan jenis perempuan. Contohnya sauda, ada baydha putih ya, safra kuning. Nah, ini contoh-contoh kata yang diakhiri alif taknis mamdudah ya. Untuk warna ini yang perempuan seperti ini. Nanti kalau untuk yang laki-laki sauda itu hitam, laki-lakinya aswad. Baydha itu putih, laki-lakinya adalah abyad. Safra itu kuning untuk perempuan, yang laki-lakinya asfar. Tapi kita lanjutkan lagi, ada 4 di sini ya yang termasuk jenis taknis. Kita lanjutkan lagi yang berikutnya, yang 5 adalah makana mu'annasan majazian, mu'annas majazi ya, yang dianggap perempuan. Sebetulnya nggak punya jenis kelamin biologis ya, tapi dianggap sebagai perempuan. Contohnya syamsun, matahari, yadun, tangan, ainun, mata, nafsun, jiwa ya. Ya, nanti anggota-anggota tubuh yang berpasangan, yang double itu adalah mu'annas majazi. Kemudian yang keenam adalah jam'u taksir ya, jamak taksir. Contohnya rusulun, arjulun, a'yunun ya, para rasul, kemudian kaki-kaki dan mata-mata. Kalau jamak berakal bisa juga disebut mudzakkar nantinya. Kemudian yang ke-7 adalah huruf ya, contohnya ba, fa, fi, min, ila, ina dan lain sebagainya. Itu disebut perempuan. Maka kita mendengar istilahnya inna wa akhawatuha ya, ada istilah inna dan nanti saudara-saudaranya ya, bukan akhawatuhu tapi akhawatuha. Kemudian yang ke-8 adalah asmaul qura, nama tempat ya, misalkan Misra, Jakarta, Bandung dan lain sebagainya ya. Jadi itu 8 jenis isim taknis. Nah, berikutnya latihannya silakan dikerjakan ya. Tapi demikian bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.